Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Dani? Alhamdulillah baik. Ini Mas Ari yang sangat ganteng. Kalau ketemu Mas Dani itu bawaannya saya tuh happy ya. Lalu senyum. Waduh. Ya, kita harus selalu senyum ya. Walaupun kelasnya Iya. pada libur ya Mas. Ya, sekolahnya libur semua itu tetap tersenyum ya, karena ya bagaimanapun kita harus mensyukuri semuanya. Oh iya. Tapi tidak ada PHK karyawan-karyawan kan ini. Oh, tidak ada, tenang saja, aman. Aman-aman. Alhamdulillah. Oke Mas Dani, terima kasih atas kesempatannya bergabung di Instagram Sharing Time siang hari ini. Ya, sama-sama Mas. Apa yang akan kita diskusikan pada hari ini? Oke, kali ini saya mau ngajak Mas Dani ngobrol-ngobrol nih soal revolusi industri 4.0. Siap. Ya, Mari kaitannya kita dengan mulai, robotik, Mas. Ya, kaitannya dengan robotik Ya. ini. Kira-kira menurut Mas Dani, teknologi apa yang dibutuhkan dalam waktu dekat ini, Mas, menghadapi COVID-19 ini, yang urgent sekali dibutuhkan atau dimiliki oleh kita sebagai sebuah bangsa yang besarnya luar biasa. Sebenarnya yang sangat kita perlukan sekarang sih bukan untuk pribadi ya sebenarnya, tapi untuk masyarakat banyak. Di antaranya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah di dalam menangani wabah ini ya. Di antaranya kita lihat penanganan medis mungkin sudah baik, tetapi untuk peralatannya masih kurang ya. Contohnya APD juga kurang. Kemudian juga perlengkapan untuk orang-orang yang sulit bernafas juga masih kurang, karena kan kapasitasnya di rumah sakit kan didesain tidak untuk model sakit yang massal gitu Mas. Contohnya ventilator itu kan hanya sedikit ya. Nah itu kita mungkin dari sebagai penggiat robotik kita bisa membantu membuatkan alat-alat tersebut ya, mungkin dari bahan-bahan yang sederhana mungkin, atau yang bisa ditemui yang istilahnya bisa kita buatkan. Contohnya ventilator tadi ya. Kalau untuk sensor suhu itu kan kalau untuk masyarakat sebenarnya mereka tidak perlu membeli sensor yang tembak ya, karena kan untuk masyarakat sendiri atau pribadi itu kan bisa menggunakan termometer biasa yang di ketiak yang harganya masih 30.000 di apotek banyak ditemui itu. Nah kalau untuk yang di umum mungkin yang digunakan termometer, tapi kan tidak diperlukan banyak ya. Yang urgent sekarang memang peralatan yang ada di rumah sakit, begitu menurut saya. Dan ini sudah mulai para penggiat mendesain dan membuat peralatan tersebut. Contohnya yang ventilator tadi. Mungkin itu yang bisa kita kembangkan sekarang ya. Ya itu seperti itu, Mas. Oh ya, dari segi kesiapan teknologinya, Mas, alat-alatnya kan sebagian besar impor tuh dari Cina dan sebagainya itu, apakah masih bisa diperoleh untuk kondisi saat ini yang seperti ini? Alhamdulillah kalau saya masih memantau di pasar ya, misalnya di online shop atau di toko-toko lokal, untuk peralatannya insya Allah masih bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Terutama untuk seperti motor stepper maupun untuk microcontroller masih bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Itu sih. Justru yang sekarang langka malah sensor suhu itu, Bro Ari. Yang tadinya harganya 100.000 sekarang kayaknya sudah sampai 300.000 sekarang. Nah itu memang pengusaha ini pintar ya. Jadi apa yang kita butuhkan kemudian harganya lalu naik. Ya. Terus dari segi permintaan, apakah kepercayaan terhadap produk lokal itu sekarang malah tumbuh ya gara-gara adanya kasus ini? Kemarin kan beritanya kan bikin jas hazmat dan sebagainya, kan banyak produk lokal sekarang yang mulai berkembang. Betul sekali. Dari adanya COVID-19 ini kemudian masyarakat terutama pengusaha kemudian langsung banting setir, Bro Ari, yang tadinya mereka menjahit
baju wearpack, kemudian mereka menjahit APD seperti baju hazmat ya kan. Kemudian ada yang membuat batik, kemudian membuat masker ya, masker batik seperti itu kan sekarang. Ya itu suatu bentuk bertahan ya, atau survive dari para pengusaha dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah itu ya tidak beda dengan kita penggiat robotik ya, karena juga kita mencari rezeki dari situ. Ya kita seharusnya sebagai leader di dunia teknologi di Indonesia, seharusnya kita bisa membantu membuatkan alat-alat apa yang kira-kiranya bisa membantu pemerintah ya di dalam hal ini. Selama ini Mas Dani sudah buat apa ini Mas selama COVID-19 ini? Sepertinya beritanya sudah bikin beberapa alat yang cukup famous juga ini belakangan ini alatnya. Oh ya, jadi tadinya begini Bro Ari. Tapi setahu saya masih di Jogja ya, waktu itu penggiat robotik hanya beberapa saja yang membuat termometer, dan itu kalau saya sendiri idenya itu waktu itu saya sering kalau belanja all shop kan ada sensor banyak gitu ya. Saya temukan satu sensor itu tapi selama ini diabaikan. Jadi sensornya itu diabaikan, sensor suhu kontakless itu nggak pernah disentuh orang itu. Dan itu stoknya banyak sebenarnya di toko-toko online itu. Nah itu yang jarang kita istilahnya kalau orang Jawa nggak pernah digagas ya. Nah itu akhirnya kita coba membuat. Ternyata setelah dibongkar yang termometer gun itu dalamnya sama dengan sensor itu. Nah itu kemudian saya membuat produknya termometer tembak ya. Karena waktu itu kita punya mesin 3D juga, akhirnya kita membuat termometer tembak. Nah itu permintaannya juga banyak Bro Ari, tapi sekarang para penggiat robotik terkendala dengan keadaan stok dari sensornya kan sudah banyak yang habis, kemudian harganya juga sudah ngeri kan ya, yang harga 100-an tiba-tiba jadi 300. Dan kita juga gini Bro Ari, kalau saya pribadi sendiri, saya tuh nggak mau mengambil kesempatan dalam kemanusiaan ya, bukan kesempitan tapi kesempatan dalam kemanusiaan. Jadi melihat harga termometer tembak yang harganya 85.000 menjadi jutaan itu kan juga kita kaget sekali ya. Nah itu juga, tapi kita juga menjual alat ini juga tidak bisa sangat murah ya. Nggak bisa kita menjualnya 100.000, sensornya sudah 150.000 kalau itu ya. 100.000. Nah, itu belum, ya makanya belum microcontrollernya kan kita nggak bisa istilahnya membuat yang model khusus memang untuk suhu ya, kita keterbatasannya di situ. Kita hanya bisa memanfaatkan part-part yang ada di pasaran ya waktu itu, namanya sensor suhu, Arduino ya kan, kemudian kita butuh LCD mungkin yang mau real, atau kalau memang tidak ada OLED untuk menekan biaya kita bisa membuat yang model USB Bro Ari, jadi tanpa OLED, jadi langsung nempel di HP, masuk ke USB, kemudian datanya tampil di HP, di aplikasi Android yang bisa kita buat pakai MIT lupa saya, MIT Inventor ya bisa. MIT Inventor ya. Ya. Nah ini alatnya yang saya buat ini. Ini masih restock ya? Ready stock nggak itu? Kalau ada yang pesan masih bisa dilayani atau tidak itu? Ini live stock nih. Ini live stock dan harusnya pagi tadi saya kirim tapi belum dikirim. Nah itu. Saya masih punya. Ternyata banyak yang butuh itu. Itu saya membuat 5 semuanya ludes itu Bro Ari. Ya, sebenarnya ada peluang di antara kondisi semacam ini masih melahirkan peluang-peluang tertentu kalau kita bisa mengambil segmen yang tepat, itu bisa menjadi sebuah hal yang positif sebenarnya. Iya betul ya, tidak bisa kita pungkiri Bro Ari kan, untuk sekolah robot maupun teman-teman lain yang menggeluti di bidang robotika ini kan juga kita memang hidup dari robotik gitu ya. Ya itu, tapi sih pesan saya kalau memang kita ingin membantu istilahnya dengan adanya barang-barang yang sangat mahal tadi yang tidak wajar, dari harga yang ratusan ribu kok tiba-tiba jadi jutaan, dan itu berapa ratus persen ya kenaikannya itu nggak cuma 100% Bro Ari, itu berapa ribu persen kenaikannya itu. Nah itu dari 100.000 jadi 3 juta. Nah makanya kan
Ya itu kita kan ngeri. Ya, jadi peran dari sekolah robot ya mengcounter itu. Kita sebagai penggiat robot mengcounter itu dengan membuatkan alat-alat itu. Dan karena alatnya kan juga kita menggunakan alat yang advance ya Bro Ari. Istilahnya kita pakai microcontroller. Jadi kita seharusnya bisa bikin yang lebih canggih dari yang ditembak itu seharusnya. Tuh, contohnya kita misal nembak nih, dikasih Bluetooth atau ESP. Nah, apa yang kita tembakkan ini kemudian datanya masuk ke database dari instansi yang memakai ini ya misalnya kan. Jadi dia bisa memantau, oh tadi itu yang masuk ke suatu instansi itu orang ini, misalnya orang A, suhunya seperti ini. Jadi kita bisa pantau terus database. Nah, misalnya bisa kita buat lebih canggih seperti itu sebenarnya kalau kita mau. Iya. Saya belum ada investornya ya Mas ini. Oh, nah itu. Investornya saya tahu itu Bro Ari. Kita cari investor aja. Oh, itu miliarder. Kita punya teman miliarder. Iya, rajanya Bukalapak. Iya, rajanya Bukalapak ada kita. Oke. Mas Dani, ke depan ini targetnya apa ini setelah COVID-19 ini berlalu, rencananya akan dikembangkan oleh Mas Dani dan Sekolah Robot Yogyakarta apa ini untuk perkembangan robotik ke depan ini? Oh ya, dari kejadian COVID-19 ini dari Sekolah Robot dari kami ya belajar dari peristiwa yang terjadi ini kita akan mengembangkan kursus dalam bentuk online ya, jadi lewat daring itu sih. Tapi yang masih kita pikirkan metode pengajarannya seperti apa kan, karena untuk kita kan ada yang merakit menggunakan solder gitu kan. Nah itu bagaimana kita bisa membuat sistem yang bagus sehingga siswa yang belajar juga aman gitu kan. Kalau online begini misalnya siswanya sana pegang solder tapi dibuat mainan begini juga keri kan 2 hari. Nah itu mungkin ya, bisa jadi ya biasa jadi medianya yang kita desain agar aman. Nah, misalnya anak-anak itu tinggal pasang aja kabelnya seperti itu. Nah kira tapi tetap bentuk dari edukasinya tetap ada. Mungkin itu. Ya. Kemudian juga apalagi ya yang bisa kita lakukan setelah ini, rencana kita mungkin sebenarnya dalam hal seperti ini teman-teman penggiat robotik itu ini kesempatan karena sekolah-sekolah libur sebenarnya kesempatan untuk membuat pengembangan baru di atau media pendidikannya atau modul belajarnya itu kita kembangkan lagi menjadi lebih bagus. Karena kan selama ini berapa tahun ini kan untuk robotik kan perkembangannya di dunia edukasi kan masih belum pesat ya Bro Ari ya, masih sebatas robot-robot yang seperti itu kan yang sering kita temui seperti pengikut cahaya terus line follower itu kan sudah dari dulu. Wah, itu bisa nggak kita mengembangkan ide-ide yang lebih kreatif sehingga anak-anak juga tidak bosan. Apa yang bisa kita buat itu untuk mereka. Oke, luar biasa sekali nih Sekolah Robot Yogyakarta. Alamatnya di mana Mas sekolahnya? Biar nanti para follower yang ingin belajar robot lebih jauh bisa datang ke sana setelah COVID-19. Bisa disampaikan alamatnya di mana? Ya, ini jadi Sekolah Robot Yogyakarta ini sampai saat ini masih di dalam kampung Bro Ari ya. Jadi masuk ke dalam kampung tapi di dekat kota ya, dekat kota Jogja yang agak ke selatan, tapi masih di dalam ring road Bro Ari. Jadi kita posisi di Bukisan Selatan, dekat sekolah seni, SMK Seni SMSR. Yaitu ke selatan, nanti nggak jauh dari situ, kita masuk kampung namanya Tegal Kenongo, masuk ke dalam sekolah robot cuma ada satu di situ. Dan kebetulan di kampung saya ini hampir semuanya UMKM Bro Ari. Jadi ada yang industri kerajinan emping, kemudian mebel, terus kayu antik, ada juga konveksi, kemudian kuliner juga ada di sini, semuanya komplit. Jadi warganya memang terbiasa dengan apa istilahnya usaha gitu. Di sini lingkungannya seperti itu. Ya, malah jadi kampung entrepreneur dan robotik. Wah, bagus sekali, luar biasa. Mungkin suatu saat bisa kita room tour ke sana. Kalau sudah suasananya lebih aman, kita bisa lebih ngobrol lebih jauh lagi tentang robotik, tentang perkembangan teknologi ke depannya begitu. Betul sekali. Oke, terima kasih sekali atas waktunya Mas Herdani. Selamat
beraktivitas lagi, sudah berbagi dengan sahabat-sahabat follower kami. Nanti akan kita upload juga di YouTube setelah ini untuk konten-konten berikutnya. Terima kasih, Ya. tidak akan habis ilmu ketika dibagi. Semoga menjadi amal bagi Mas Dani dan Sekolah Robot Yogyakarta. Amin, Sampai jumpa amin. lagi. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi